Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo menyatakan penceramah Abdul Somad tidak dideportasi dari Singapura, melainkan ditolak masuk atau not to land. Ya, Dubes Suryo Pratomo menegaskan keputusan not to land ini merupakan hal yang lazim dikeluarkan oleh suatu negara terhadap warga negara asing yang dinilai tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke wilayah negaranya. Sebelumnya beredar kabar Ustadz Abdul Somad dideportasi oleh imigrasi Singapura, namun setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura mengecek ke pihak imigrasi Singapura, diketahui bahwa Ustadz Abdul Somad tidak memenuhi kriteria warga asing untuk masuk ke Singapura sehingga ditolak izin masuknya. Dubes Suryo Pratomo juga menyatakan alasan penolakan terhadap Abdul Somad merupakan ranah dan kewenangan pihak imigrasi Singapura yang tidak pernah dibuka ke semua warga negara lain, tidak hanya WNI. Ya, Abdul Somad menyatakan dirinya dideportasi, sementara KBRI di Singapura menyatakan bahwa Abdul Somad bukan dideportasi melainkan ditolak masuk ke wilayah Singapura. Apa kemudian perbedaan di antara aturan tersebut? Kami akan tanyakan langsung kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Tommy. Selamat sore Sylvia, selamat sore Wahyu. Selamat sore Pak Dubes. Oke, Pak Dubes, jadi kami ingin mengonfirmasi sekali lagi, sebetulnya Abdul Somad ini dideportasi atau ditolak masuk? Ya Sylvia, jadi Senin pagi ini kami mendapat informasi melalui sosial media bahwa Ustadz Abdul Somad mengaku dideportasi. Karena itu pukul 8.45 kami menghubungi pihak Immigration and Checkpoint Authority Singapura, ICA, untuk menanyakan kebenaran dari pendeportasian Ustadz Abdul Somad. Kemudian kami mendapatkan jawaban dari pihak ICA bahwa Ustadz Abdul Somad ditolak untuk masuk, refusal to entry, jadi not to land. Jadi beliau diminta untuk kembali ke tanah air ketika pemeriksaan di imigrasi. Jadi belum melewati imigrasi, tetapi ketika mengajukan menyampaikan paspornya, kemudian dinyatakan tidak eligible untuk bisa masuk Singapura dan diminta untuk kembali. Oke, alasannya apa Pak Dubes? UAS ini ditolak masuk ke Singapura. Adakah alasan yang disampaikan? Ya, ada form di ICA ini seperti ini. Orang itu kemudian diketik ada 4. Yang pertama not having a valid passport. Tentunya Ustadz Abdul Somad tidak. Yang kedua not having a valid visa. Ini tidak karena kita negara ASEAN jadi bebas visa. Keempat, being a prohibited immigrant, bukan juga Ustadz Abdul Somad. Yang diklik nomor 4, being ineligible for issued of pass under current immigration policies. Jadi memang alasan yang formal yang disampaikan oleh pihak Asia adalah tidak eligible untuk bisa memasuki Singapura berdasarkan kebijakan keimigrasian yang berlaku di negara ini. Ya, tapi tidak eligible-nya ini tidak dijabarkan lagi ya? Apa secara spesifik begitu ya? Tidak, jadi memang selalu imigrasi, kalau kita berhubungan dengan imigrasi negara manapun, ketika mereka menolak dan kemudian mengizinkan, tidak pernah ada alasan yang dijadikan dasar seperti itu. Sama seperti misalnya kalau kita akan pergi ke negara Amerika, Australia, ke Eropa, kita mengajukan visa, kita ketika mengajukan dan bertemu dengan pejabat di Kedutaan Besar di Jakarta, ketika ditolak kita tidak pernah penjelasan, diberitahu alasannya ya. Baik. Oke, Mas Tommy, Ustadz Abdul Somad di kanal YouTube-nya mengatakan sendiri, dia bertanya-tanya kenapa dia di situ, dia bilang masih dideportasi ya. Tapi dia bilang apakah ini terkait dengan teroris, apakah ISIS, apakah narkoba. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Ya, kami sudah mengirimkan nota diplomatik tentunya untuk mendapat penjelasan lebih lanjut, dan kami sekarang tentunya menunggu keterangan dari pihak pemerintah Singapura, karena sekali lagi ini adalah kewenangan yang ada di pemerintah Singapura yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan tentunya kita menghormati dan berlaku juga ketika kita menolak seseorang untuk
masuk ke Indonesia berdasarkan aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Oke, baik. Pak Dubes, Mas Tommy, jadi sekali lagi KBRI sudah mengirimkan nota diplomatik untuk meminta penjelasan begitu ya, lebih detail lagi ya. Tetapi kalau dari KBRI di Singapura sendiri, mengetahui tidak alasan UAS ini datang ke Singapura atau aktivitasnya apa rencananya di sana? Kami tidak mengetahui, jadi sekali lagi ketika Ustadz akan datang ke Singapura, dan seperti umumnya juga warga negara Indonesia ketika berkunjung ke satu negara termasuk ke Singapura tidak pernah melaporkan ke KBRI. Bahkan ketika ada kasus atau persoalan keimigrasian hari Senin itu juga kami tidak pernah diberitahu apa yang sedang terjadi, baru kemudian setelah Ustadz kembali ke Indonesia dan kemudian menyampaikan penjelasan mengenai penolakan ini, baru kami mengetahui dan kami mencoba mencari tahu apa sebetulnya yang terjadi. Yang dijelaskan tadi oleh pihak ICA bahwa ada penolakan untuk masuk ke Singapura dengan alasan tidak eligible untuk bisa masuk ke Singapura. Ya, tidak memenuhi syarat ya. Ada berapa orang selain UAS yang ditolak masuk Singapura? Kemarin rombongannya ada 7 orang, jadi Ustadz bersama 6 anggota keluarga yang lain. Dan sebetulnya pihak imigrasi mengizinkan untuk 6 yang lain kecuali untuk Ustadz Abdul Somad, tapi kemudian 6 yang lain juga menolak untuk berkunjung ke Singapura dan memilih untuk kembali ke tanah air. Oke, jadi sebetulnya 6 diizinkan, hanya Ustadz Abdul Somad saja yang dikatakan tidak eligible ya. Baik, Mas Tommy, sebelum ini bergulir menjadi narasi yang macam-macam di luar sana ya terkait Ustadz Abdul Somad dideportasi atau ditolak masuk dan sebagainya, adakah yang bisa disampaikan oleh KBRI di Singapura? Sebetulnya aturan yang harus dipenuhi oleh WNI yang ingin berkunjung ke Singapura itu ditegaskan sekali lagi seperti apa agar bisa eligible? Ya, sekali lagi kita tidak tahu karena kita di ASEAN itu rejimnya rejim non bebas visa, dan banyak sekali saudara-saudara kita yang mendapatkan not to land di Malaysia misalnya, daftarnya jauh lebih banyak dan setiap hari selalu ada, bahkan kemudian di Singapura pun setiap hari ada, bukan hanya dari Indonesia tapi banyak negara. Dan kalau kita melihat misalnya kita di antrian di imigrasi, kita melihat ada beberapa orang yang diminta untuk masuk ke ruangan imigrasi dan kemudian ditanya lebih lanjut, dan banyak di antara mereka juga dikembalikan. Jadi sesuatu yang memang sekali lagi ketika masuk wilayah imigrasi banyak hal yang kewenangannya ada di pihak imigrasi. Tentunya untuk warga kita sebelum berangkat bisa menanyakan ke kedutaan negara yang bersangkutan atau bertanya kepada konjen atau mungkin mengirim surat ke KBRI negara yang hendak dituju sehingga kami bisa lebih awal untuk menanyakan apakah orang ini eligible atau tidak eligible datang ke sebuah negara. Baik, kalau begitu terima kasih atas penjelasannya. Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryo Partomo, telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.